Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nawayna wa ta'allama liwajillah wa alamana wa habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alamana wa salafuna salihun lillahi ta'ala. Nawaitu ta'allama wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabi. Allahumma amin, Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin wa ba'd. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan. Semoga kita bisa mempergunakan nikmat tersebut untuk bertaat, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang lainnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Semoga dengan salawat salam kita menyebabkan kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma, syafaat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita bisa bersama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ikhwani fillah, kita masih di bab tentang fadilatul ilm, keutamaan berilmu, nur ilmu, cahayanya ilmu, ruhnya ilmu. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu yang sebaik-baiknya dengan cara yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita fahami, ilmu yang sudah diturunkan oleh guru-guru kita kepada kita semua. Tidak lain, tidak bukan adalah kita mengamalkan ilmu tersebut, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, ataupun untuk khalayak, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kemarin disebutkan di dalam bab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad qala alaihi salatu wassalam asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'ahu Allahu bi ilmihi. Azab yang paling pedih bagi seseorang nanti di hari kiamat adalah seorang alim, orang yang berilmu, orang yang memahami ilmu, orang yang mengerti ilmu, khususnya dalam hal ilmu agama, tetapi ia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat ilmunya. Artinya tidak bermanfaat ilmunya, dan Allah tidak memberi manfaat pada ilmunya. Seberapapun ilmu yang ia punya, seluas apapun pengetahuan, semahir apapun yang ia sampaikan, public relationnya, bagaimana dia menyampaikan, mahirnya dia pengucap, mungkin kuat hafalannya, tapi tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga tidak bermanfaat baginya, bagi keluarganya, apalagi bagi masyarakat ramai. Tadi termasuk adab atau siksa yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah serta-merta menjadikan ilmunya tidak bermanfaat, tapi dia sendiri yang menjadikan ilmu yang ia dapatkan tidak bermanfaat baginya, karena dia tidak mengamalkan ilmu. Bahkan alaihi salatu wassalam, makanya Rasulullah sendiri itu pun mengajarkan kepada kita. Artinya apa?
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, wa kana alaihi salatu wasallam yasta'idzu billah min ilmin la yanfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang jelas sebagai Madinatul Ilm, bahkan rujukan ilmu semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih mengajarkan kepada kita dan mau berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada poin penting di dalam sir rahasia ilmu. Kalau memang benar-benar ilmu tidak diamalkan, maka justru akan menjadi bumerang bagi kita. Wa kana alaihi salatu wassalam, Rasulullah sering berdoa, Allahumma yasta'idzu billah min ilmin la yanfa. Rasulullah masih mau berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan juga dari hati yang tidak khusyuk. Termasuk ini di hadis atau di doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan juga dari hati yang tidak khusyuk. Nah, sumbernya pengamalan ilmu seseorang itu dari hati. Makanya di sini digabungkan Allahumma yasta'idzu billah min ilmin la yanfa. Rasulullah memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan juga dari hati yang tidak khusyuk. Ada seorang yang punya ilmu, karena ketidakkhusyuan hatinya, banyaknya penyakit hati yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam jiwanya, sehingga membuat dengan punyanya ilmu justru menimbulkan semakin tingginya kesombongan dia, kecongkakan dia, kejumawahan dia di hadapan orang lain, bahkan menganggap dirinya paling pintar, paling benar, paling ngerti, paling itu juga paling. Tidak sebenarnya dia mengerti, tapi hanya paling yang ngerti hanya sebatas sekian atau sekian derajat atau sekian persen. Nah, ini juga menjadi sumbernya ilmu seseorang tidak diamalkan, tidak bermanfaat karena ketidakadaan kekhusyuan hati. Artinya ada kesinambungan, ada koneksi yang kuat antara ilmu dan juga kekhusyuan hati seseorang. Maka termasuk peringatan bagi siapapun. Para ulama juga sering menekankan niat dalam menuntut ilmu. Makanya dalam doa ibtigha marditillah, kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri dengan kita menuntut ilmu, dengan pengetahuan yang kita dapatkan, tidak lain adalah kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk memperbanyak amal soleh kita, untuk menanamkan rasa cinta kita lebih dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa indal alim alladhi la ya'mal bi ilmihi illa suratul ilmi wa rasmuhu duna ma'nahu wa haqiqatuhu. Bukanlah seseorang itu atau orang alim itu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Walaysa indal alimil alladzi la ya'mal bi ilmihi, yang tidak mengamalkan ilmunya, maka illa suratul ilmi, maka tiada yang melekat, tidak ada yang melekat di dalam dirinya kecuali hanya kepada bentuk ilmu itu sendiri. Kalau yang mungkin mempelajari ilmu duniawi atau mungkin ilmu hal teknik atau arsitek atau yang berhubungan dengan keduniaan atau profesi-profesi duniawi, dan ia hanya memahami kulitnya saja, di prakteknya dia sama sekali tidak bisa. Mungkin hanya dia paham teori, namun ketika terjun dalam praktek
dalam pengalaman minim itu pun akan hanya mendapatkan sekian daripada keilmuan yang ia dapatkan. Berbeda mereka yang langsung dengan ilmu, langsung terjun dengan pengalamannya, dengan bersamaan dengan orang yang lebih paham, maka dia ilmunya akan lebih berkembang. Begitu juga seorang yang alim, yang mereka tidak mengamalkan ilmunya, maka ia hanya mendapatkan kulitnya saja, hanya mendapatkan gambarnya saja, bentuknya saja, warasmuhu, dan juga bentuk atau lukisan daripada ilmu itu sendiri, duna ma'nahu wa haqiqatuhu, tanpa ia mendapatkan makna yang sebenarnya ilmu yang ia dapatkan. Begitu halnya mungkin ia paham tentang wudu, paham, mungkin hafal rukun-rukunnya. Rukun wudu berapa? Rukun Islam berapa? Rukun iman berapa? Atau rukun dalam sholat ataupun rukun-rukun yang lain, dia hafal jumlah rukun-rukunnya, tapi ketika dia praktekkan tidak bisa tertib atau bahkan salah sama sekali. Di prakteknya ia hanya memahami kulitnya saja, tapi di prakteknya dia nol. Hakikatnya pun ia tidak memahami. Wa haqiqatuhu. Begitu juga dalam hakikatnya ia pun tidak bisa memahaminya dengan baik, sehingga dia wudunya asal-asalan, sehingga yang semestinya dengan ilmu yang ia dapatkan, karena ia tidak memahami makna dan hakikatnya, sehingga dia kurang sempurna daripada ilmunya, sholatnya, puasanya, dan ini menjadi bumerang baginya. Kama qala ba'dus salaf, al-ilmu yahtifu bil amal. Sebagian ulama as-salih, ulama sebagian mengatakan tentang ilmu, bahwasanya ilmu itu memanggil amal. Ilmu itu terus berdering. Maka kami mengambil satu tema dering ilmu, bahwasanya ilmu yang kita sudah dapatkan, ilmu yang sudah kita pahami, itu akan terus berdering, artinya terus memanggil kita. Seperti hanya kita punya HP, ada dering apapun bentuknya, mulai dering dari WhatsApp, mulai dering dari telepon, mulai dering dari Instagram, atau dering daripada Twitter dan yang lainnya. Sekarang ada yang baru bip. Deringan itu pasti kita akan memanggil dan menjawabnya. Kalau kita menjawabnya, maka kita akan tahu manfaat daripada panggilan itu. Mungkin ada panggilan yang sangat penting, atau mungkin hanya sekedar panggilan yang sekedar sapa, namun itu mengandung makna dan hakikat yang baik. Begitu juga ilmu, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu terus akan berdering. Bagaimana deringan ilmu? Yaitu kita bisa mengamalkan. Artinya apa? Fa'in ajabahu wa illar tahala. Ketika ilmu itu berdering, maka kalau orang itu menjawabnya, maka dia akan mau mengamalkan ilmunya. Kalau ia mereject atau menolak atau mengabaikannya, maka dia akan lalu, maka dia akan meninggalkan. Begitu juga ilmu, kalau kita amalkan, maka kita akan semakin terbuka keilmuan kita, dan akan semakin memahami makna daripada dan juga hakikat ilmu yang kita fahami. Walaupun kata para ulama as-salih, ulama hadramaut, ulama habaib kita atau ulama terim, beliau sampai hafal kitab, karena walaupun sama bab yang ia baca, dari awal ia memahami sampai menjadi seorang mufti yang besar tentang makna toharo, makna najis, makna sholat, makna semua yang berhubungan dengan itu sama, tapi mereka tidak pernah bosan untuk memahami dan memberikan pemahaman keilmuan itu kepada orang lain.
Artinya dengan pemahaman itu, dengan memberikan manfaat, mengamalkan, belajar, mengajar, ia semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keilmuan, pemahaman keilmuan, akan terbuka makna-makna yang lain. Dan itu kita bisa memahami sendiri atau bisa kita rasakan sendiri. Antum mungkin bisa merasakannya ketika kita duduk mungkin mengkaji bab sholat dengan Habib ini, atau dengan Ustadz ini, atau dengan Kiai ini, atau dengan Gus ini. Satu lain kita duduk yang di bab yang sama dengan Ustadz yang lain, Habaib yang berbeda, Kiai yang berbeda, Gus yang berbeda. Itu akan mendapatkan pemahaman ilmu yang berbeda pula. Namun pemahaman itu tidak menjadi rancu, akan tetapi semakin memperdalam pengetahuan kita, makna hakikatnya, makna hikmahnya, makna yang tersembunyi, makna rahasianya, itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mau mengamalkan ilmu. Fa'in ajabahu, kalau ia mau menjawabnya panggilan daripada ilmu itu, maka kita akan mau mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, walaupun sedikit, walaupun untuk diri kita atau keluarga kita. A'ni yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuhu. Apa maksudnya kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad? Ilmu itu ketika tidak diamalkan, maka irtahala, a'ni yartahilu minhu ruhuhu, maka ruh daripada ilmu itu akan meninggalkan dia. Sehingga kenapa kok dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ruh itu akan meninggalkannya? Ketika kita menyampaikan, mungkin saat kita menyampaikan ilmu yang kita dapatkan, karena ruh itu hilang, maka tidak akan bisa mengena kepada hati yang disampaikan kepada, atau yang kita nasihati. Tidak akan masuk. Bahkan orang yang kita nasihati, yang kita berikan pelajaran, pengajaran, akan menolak kita, bahkan menjauhi kita. Karena ruh ilmu itu sudah hilang. Ruh sekian lama ia memanggil, maka dia akan meninggalkan. Itu mungkin maksud daripada ruh ilmu akan meninggalkan orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Bahkan nuruh, cahayanya ilmu itu juga akan gelap. Artinya tidak ada manfaat sedikit pun. Antum bisa perhatikan para masyayikh kita, guru-guru kita, bagaimana nur atau cahaya di wajah mereka. Kita melihat guru-guru kita saja sudah memberikan ketenangan yang sangat mendamaikan jiwa, membuat hati kita tentram, membuat hati kita selalu rindu kepada mereka. Apalagi nasihat-nasihat yang mereka berikan kepada kita, bahkan akan kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Nah, ini makna ruh dan juga nur daripada ilmu. Wa barakatuhu, keberkahan keilmuan. Berkahnya ilmu itu pun akan hilang kalau ia tidak mau menjawab dering daripada ilmu tersebut, panggilan daripada ilmu yang ia dapatkan. Maka kalau ingin ilmu itu ruhnya selalu ada, nurnya selalu bercahaya, dan juga keberkahannya selalu menyinari kehidupan kita, maka amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Wa amma suratuhu fala tartahilu bal tabqa muakkadatan lil hujjah 'ala al-'alim as-su'. Digambarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, seandainya ini wa amma suratuhu, sedangkan bentuk zahir dari ilmu itu, zahirnya ilmu, sering kita melihat orang ini cerdas, tapi ya lolak, kasarannya seperti itu. Kita melihat seseorang ini faham, kita melihat seseorang tahu ilmunya, tapi kok tidak dipakai. Itu sering kita mendapatkan, dan sering kisah-kisah seperti itu kita dengarkan daripada orang-orang yang berpengalaman. Artinya maksudnya orang yang berpengalaman, mereka itu juga dengan ilmu yang ia pahami, tapi ia tidak bisa menerapkannya, ia justru tanya.
kepada orang yang lebih alim yang sering mengamalkan ilmu yang sama. Oh iya, aku ngerti. Ketika sudah dijelaskan, iya, akhirnya kebuka. Artinya apa? Al-Imam Abdullah bin Awliya Hatab menjelaskan, wa amma suratuhu, zahirnya ilmu itu tidak akan sirna. Fala tartahil bal tabqa, bahkan justru akan tetap ada gunanya. Di antaranya adalah bal tabqa muakkadatan lil hujjah 'alal 'alim as-su. Zahirnya ilmu itu tidak akan hilang. Bahkan ia akan tetap, bisa juga zahir itu ya. Kon ngerti ilmu, ana ijazahmu S1, S2, sarjana teknik, sarjana apa, SAG, MAG ataupun itu, tapi tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi dirinya, maka dia tidak akan hilang dan itu akan tetap ada di dalam bentuknya sebagai apa kata Al-Imam Abdullah bin Awliya, mu'akkadatan lil hujjah, sebagai tuntutan baginya al-alimissu, atas orang alim yang buruk ini. Artinya orang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya maka disebut oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad sebagai alimun asu, seorang alim yang buruk. Nah, ini menjadi cambuk bagi kita lagi, peringatan bagi kita. Seberapa besar, seberapapun ilmu yang sudah kita dapatkan, baik di majelis ta'lim, di majelis salawat, di majelis tausiah, majelis apapun yang intinya di situ ada majelis ilmu, maka harus kita amalkan. Bahkan ulama pun menjelaskan khairul ilma nafa', sebaik-baik ilmu adalah yang bisa memberikan manfaat. Wa khairul qawli ma rada', dan juga sebaik-baik ucapan yang mencegah satu perbuatan, yaitu mencegah perbuatan yang buruk. Atau amar ma'ruf bisa juga diartikan sebagai pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan para ulama al-bulagha, para ahli balaghah, beliau pun mengatakan min tamamil ilmi isti'maluhu, di antara kesempurnaan ilmu seseorang itu terletak pada penggunaannya. Ia bisa menempatkan ilmunya di tempat yang sesuai. Artinya apa? Misalnya ada orang yang bertanya mungkin tentang sebuah, dia pengen satu amalan yang bisa ia jadikan pedoman untuk sebagai bekalnya nanti atau tabungan di hari tuanya. Kalau kita tidak pintar memberikan amalan, justru akan memberatkan bagi orang tersebut. Maka kita pun harus pintar melihat seberapa besar. Ada orang ini sekian, usianya sekian, nanti kayak wirid 10.000 ya muru. Artinya apa? Penempatan ilmu. Bagaimana kita mempergunakan ilmu dengan baik sehingga orang yang kita berikan pun bisa memahaminya dengan ringan dan bisa diamalkan. Wa min tamamil amal, dan di antara kesempurnaan pengamalan seseorang terletak pada istighlaluhu, pada penguasaannya ia terhadap atas ilmu tersebut. Artinya ia bisa mempergunakan ilmu itu dimanapun, dengan siapapun. Dengan anak kecil, bagaimana kita mempergunakan bahasa kita. Dengan yang remaja, kita juga bisa mempergunakan sampai di mana kemampuan remaja ini menangkap apa yang kita sampaikan, memahami apa yang kita sampaikan. Yang dewasa juga begitu, yang tua, bahkan yang masyaikh, yang sepuh, itu pun punya logika ilmu sendiri, tidak serta-merta disamaratakan, sehingga kalau belum sampai waktunya maka kejeron, bahasa terlalu jero gak nutut. Nah, ini yang harus kita pahami. Faman ista'mala ilmuhu lam yukhalli min rasyadin. Siapa yang bisa menggunakan ilmunya, maka ia tidak akan kehilangan petunjuk. Artinya kalau ilmu itu sering kita amalkan, Allah yang akan menuntun kita. Allah yang akan membuka kerasyatan kita, kecerdasan kita, pemahaman kita, sehingga kita bisa mempergunakan makna hakikat daripada ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Wa man istaqalla amaluhu lam yaksir an muradin, dan barang siapa yang merasa kurang pengamalan,
kita harus mengakui bahwasanya pengamalan kita dalam pengamalan ilmu kita sangatlah minim. Maka kita harus mengakui, dalam artian pengakuan itu adalah untuk bagaimana kita meningkatkan pengamalan keilmuan kita. Maka lam yaksir an murad, maka kita tidak akan kehilangan arah. Artinya pengamalan itu akan menuntun kita semakin menjadi lebih baik. Waqala rahimahullah, "Tsumma in kana hadzal alim yu'allimu ilmahu linnas." Lalu seandainya kita lihat alim ini yu'allimu ilmahu linnas, ia mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain, wa yanfa'uhum bihi, dan ia memberikan manfaat kepada mereka, kana bimanzilati syum'ati tudhi'u linnas wa hiya tahtariq, maka ia ibarat lilin yang menerangi orang lain tetapi membakar dirinya. Artinya mereka mau berkorban diri untuk memberikan ilmu kepada yang membutuhkan. Kita bisa melihat seberapa besar pengorbanan guru-guru kita dalam mengajarkan ilmu. Mereka mau mengorbankan waktunya, mengorbankan dirinya demi untuk memberikan pemahaman yang baik kepada murid-muridnya. Mungkin ini bisa kita ibaratkan ini adalah guru-guru kita. Maka ia ibarat lilin yang menerangi orang lain tetapi membakar dirinya. Tsumma in kana hadzal alim, ini merujuk ke tentang alim musuh tadi. Tsumma in kana hadzal alim, orang alim ini yang maksudnya yang kurang dalam pengamalan ilmunya, lalu ia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, justru ia akan membakar dirinya. Artinya akan membakar dan membuat dirinya celaka, membuat dirinya justru mendapatkan murka, justru membuat dirinya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyya tahtariku, justru membuat dirinya terbakar. Wakal ibro, atau juga diibaratkan jadi orang yang alim orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, seandainya ia memberikan ilmu itu, maka orang yang diberikan justru menjerumuskan orang lain, dan bahkan dia akan menjerumuskan dirinya sendiri, membakar dirinya sendiri. Kal ibrah, dan juga diibaratkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, laksana sebuah jarum yang membungkus taksun nas wahiyya ariyah, yang membungkus seseorang dengan pakaian sedangkan ia sendiri telanjang. Mungkin kita bisa contohkan, ada orang telanjang, orang gila di jalan. Delok orang alim yang asub ini, orang kedengar kakatoan. Dia pakai celana, dia lepas celananya, diberikan kepada orang lain, orang gila tersebut. Sing gendeng sapa nek ngoten. Ini maksud dari ibarat ia memberikan sebuah jarum, ibarat sebuah jarum yang membungkus seseorang dengan pakaian sedangkan ia sendiri telanjang. Dan ini diibaratkan seorang alim orang alim tersebut yang hanya memahami kulitnya saja daripada ilmu, yang hilang nurnya, hilang cahayanya, hilang rohnya, hilang barakah ilmunya. Ia diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menjadi peringatan bagi kita, siapapun yang merasa berilmu, siapapun yang sudah pernah menuntut ilmu, baik di madrasah, baik di pesantren, baik di ma'had, atau mungkin baik dengan talaqi dengan seorang masyayikh atau guru, kalau ia tidak mengamalkan ilmunya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, mengapa engkau menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Sering kita menyuruh orang
melakukan kebaikan. Ini loh bangun masjid ini loh. Tapi kita sendiri tidak mengamalkan. Diperingatkan oleh Allah, mengapa engkau menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau sendiri melupakan dirimu sendiri. Tidak mau mengamalkan apa yang engkau sampaikan kebaikan kepada orang lain. Wa antum tatluna alkitab, padahal engkau membaca Alkitab, membaca Taurat. Maka tidakkah engkau berpikir, afala ta'qilu, tidakkah engkau berpikir? Maka kemarin pernah kita sampaikan, ketika para ahli surga melintas di atas para ahli neraka, ternyata ahli surga ini nekat, kaget. Loh, kon wingi lak sing ngongkon aku nang donya nglakoni kebaikan ini, kebaikan itu. Kok kenapa justru engkau yang ada di neraka sedangkan kami mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawabnya ahli neraka tersebut? Iya, waktu itu memang kami hanya memberikan menyuruh engkau dalam kebaikan, tapi kami tidak mengamalkannya. Nah, ini menjadi cambuk lagi bagi kita sebagai talibul ilm. Seberapapun ilmu yang sudah kita dapatkan, mari ayo kita amalkan bersama-sama. Ayo kita amalkan mungkin dari diri kita meluas lagi kepada keluarga kita. Syukur alhamdulillah kita bisa memberikan manfaat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun hanya berdoa dengan ilmu yang sedikit kita diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu kita seperti apa yang disampaikan dan juga disabdakan oleh guru-guru kita, untuk selalu mengamalkan ilmu, untuk selalu berkhidmah kepada ilmu, sehingga kita mendapatkan ruh daripada ilmu tersebut, nur daripada ilmu tersebut, dan juga keberkahan keilmuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadiman ihsan, kam laka alaina min ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdimu dhalika fa innahu la yadhillu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.